Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Pertama yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Jami Baitur Rahim, juga yang saya hormati para asatiz dan asatijah. Oh maaf, nggak ada asatijah ya. Para asatiz, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Juga para alim ulama, aparatur pemerintah, ya Pak RW yang hadir dalam kesempatan ini, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang dimuliakan serta yang saya hormati. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah walaupun dalam keadaan hujan becek ya. Apa enggak ada yang becek sekarang ya? Jalan enggak ada yang becek ya? Ada. Ya, kita bersama-sama dapat berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menunaikan salah satu dari kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Semoga langkah kaki serta ayunan tangan Bapak dan saudara-saudara dari rumah menuju ke tempat taklim ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu amal ibadah. Dan semoga duduknya kita, simpuhnya kita di majlis taklim ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada paduka alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah sampai kepada segenap pengikutnya yang setia dan istiqomah mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya hatta yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak pada jamaah untuk kita merenung, ya, merenungkan
beberapa ayat Al-Quran. Kalau saya bilang satu nanti karena banyak ayat pendukungnya yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111. Bunyinya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sampai situ dulu ya Pak. Sepotong. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah itu membeli. Ya, di sini istara diarti diterjemahkan membeli. Minal mu'minina, orang-orang yang mukmin atau orang-orang yang beriman. Anfusahum, jiwa mereka. Jiwa mereka. Wa amwalahum, dan harta mereka. Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ya, dibelinya dengan surga. Ya, para ahli tafsir di sini ya, makasih. Bahwa ayat ini itu adalah merupakan suatu jual beli, tijaratan. Ya, tijaratan ma'allah. Terus kalau di ayat lainnya di situ diterangkan lantabur, yang tidak pernah rugi. Ya, jadi jual beli yang tidak pernah rugi sampai kapanpun. Nah, ini berbeda dengan jual beli yang berurusan dengan dunia. Ini kita jual belinya adalah berurusan dengan akhirat, dengan Allah. Ya, dengan Allah. Biasanya kalau jual beli itu punya syarat ya. Punya syarat kan? Di antaranya apa? Syaratnya. Jual beli, satu ada si penjual, kedua ada si ketiga ada barang yang dijual, kemudian yang keempat kena harga. Di antaranya itu. Ya, di antaranya itu kan jual beli kayak gitu. Ada si penjual, ada si pembeli, ada barang yang dijual kemudian dengan harga yang cocok, kan gitu. Baru terjadi namanya jual beli. Ada juga yang nambahin ada ijab qabul. Ya. Nah, itu di sini Allah akan membeli katanya. Allah membeli. Apa yang dibeli? Yang dibeli oleh Allah itu adalah anfusahum, jiwa kita. Wa amwalahum, dan harta kita. Ya, harta kita. Si penjualnya siapa? Si penjualnya adalah orang-orang mukmin. Ya, si penjualnya orang-orang mukmin, si pembelinya Allah, ya. Kemudian barang yang dibelinya adalah jiwa dan harta. Jiwa dan harta orang-orang mukmin. Ya, harganya apa? Harga yang sangat mahal. Ya. Tidak ada tawaran lagi. Harga yang sangat mahal, yaitu dengan surga. Ya, dengan surga. Ya, itu ini istimewanya. Kalau dalam syarat jual beli itu barang yang dijual itu adalah harus mutlak punya kita. Ya, punya si penjual. Ya, kalau ini di sini istimewanya. Sekarang jiwa kita, kalau kita tanya jiwa kita punya siapa?
punya Allah. Terus harta kita pada hakikatnya punya siapa? Punya Allah. Dan hebatnya jiwa kita punya Allah, hartanya juga punya Allah, tapi justru dibeli oleh Allah. Gitu ya, dibeli oleh Allah. Ini hebatnya. Ya, dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan ganjaran surga. Bi anna lakumul jannah. Dianda dengan surga. Terus ayat selanjutnya yuqatiluna fi sabilillah. Fayuqtalu, kemudian mereka itu berperang di jalan Allah. Ya. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh atau terbunuh. Ya kalau sekarang udah nggak ada. Kalau dulu kan memperjuangkan agama kan dengan perang ya, perang fisik. Ya perang fisik. Ya sekarang udah nggak ada. Ya, nah sekarang udah nggak ada. Tapi ini berlaku. Sebab Al-Quran itu berlaku sepanjang masa. Ya kalau kita sekarang, ya kalau dulu perang ada yang membunuh atau terbunuh, itu nanti sama saja. Terbunuh atau membunuh itu sama saja. Ya itu diantaranya. Wa yaqtuluna wa'dan 'alaihi haqqan. Ya itu adalah janji yang benar. Ya janji yang benar yang sudah tertulis di Taurati, di dalam kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, wal Quran dan kitab Al-Quran. Itu ya. Nah itu diantaranya seperti itu. Udahlah kita karena untuk sekarang kita udah nggak ada perang ya. Udah nggak ada perang untuk kita menegakkan agama. Namun barangkali untuk kita ini tadi, karena tadi ada jiwa dan harta, sekarang kira-kira apa nih yang dapat kita investasikan untuk kepentingan kita menuju akhirat, dan yang bisa kita tukar dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira apa Pak untuk kita sekarang? Kalau dulu kan orang perang itu kan butuh dengan keberanian jiwa ya, butuh juga dengan harta ya. Nah kalau dulu kan harus seperti itu. Nah sekarang kita berpikir apa kira-kira yang bisa kita investasi ya untuk kita bisa mencapai dan bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, di mana investasinya? Ya banyak, investasinya di masjid sini. Ya, di masjid. Kita diajak investasi untuk apa? Bikin ambulan aja. Udah susah ya. Iya, merasa susah ya, barangkali karena niatnya itu ya. Padahal justru kalau kita memang ya gimana ya, ini barangkali ya, apalagi makanya saya sering di musola itu sampai dibilang bapak-bapak katanya di musola udah marah-marah baik. Saya sampai dibilang seperti itu, dibilang udah marah-marah, dibilang rewel, udah segala macam. Itu saya terima, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa dibilang rewel, dibilang marah-marah, nggak apa-apa ya. Itu sebab kita emang kalau mau berjuang itu ya pasti banyak tantangannya gitu ya.
Itu diantara seperti gitu, sehingga kita ya saya hadapi dengan hati yang sabar sajalah, seperti itu ya. Diantaranya seperti itu. Nah, ketika saya dibilang marah-marah ketika saya nyap-nyap tuh musola kotor, musola pada buluk, ya mau ngecat nggak ada duit, sampai yang mau ngepel juga mau beli, bukan membayar, mau beli ala apa cairan banding ngepel itu aja sampai nggak kebeli, kan kebangetan saya bilang, kebangetan banget ya. Saya nyap-nyap dah tuh ya, itu saya dianggap marah-marah, dianggap rewel dan segala macam. Itulah seperti itu. Makanya Pak DKM ya harus sabar ya, harus sabar. Perjuangan memang seperti itu ya, perjuangan seperti itu ya. Itulah dia. Sampai saya bilang gini, ayo saya bilang sekarang bapak-bapak, saya bilang siapa nih, saya bilang ada ya. Sampai saya bilang gini, saya tawar, ada nggak yang punya tanah 1000 meter sekarang di Pengasinan? Kira-kira ada nggak Pak DKM di sini? Orang-orang kita sini, orang kampung kita ini udah nggak ada kali yang punya tanah seluas itu ya. Ada PRW, PRW yang tahu mah ya. Ya masih itu, pinta aja tuh kalau dia punya 1000 mah pinta aja 100 meter ya, pinta 100 meter ya, pinta 100 meter. Kalau dijual 100 meter kebeli itu ambulan ya, kebeli ambulan, tukernya dengan surga ya, insya Allah kalau niatnya tulus. Sebab dulu ada ceritanya gini Pak, ceritanya gini, ada salah seorang anak kecil, anak yatim, ada seorang anak yatim, dia mau mendirikan ya, kalau saya bilang gubuk lah ya, mau mendirikan gubuk tempat dia tinggal di satu daerah dan tanah itu jumlahnya luasnya 1 hektar, tapi tanah itu milik orang, cuman orangnya nggak disebut ya, disebutnya Sipulan, tanah Sipulan. Kemudian begitu dia mau diriin, nah yang punya tanah itu Sipulan itu ngelarang, kamu jangan diriin rumah sini, ini punya saya katanya. Terus kata si anak yatim itu, oh ini tanah katanya punya bapak saya. Sampai karena bertengkar sampai naik ke pengadilan. Begitu naik ke pengadilan, ceritanya si anak yatim itu kalah. Ya kalah. Nah, cerita itu kedengar oleh Nabi, maka disamperinlah Sipulan oleh Nabi. Kata Nabi, wahai Fulan, biarinlah katanya dia bikin gubuk di situ, bikin rumah tempat dia tinggal, cuma beberapa meter saja, kan tanah kamu luas katanya. Oh nggak bisa katanya. Kata si yang punya tanah itu, nggak bisa, ini tanah saya katanya. Kata Nabi, bagaimana kalau ditukar dengan surga saja? Nggak bisa. Nah, kata Nabi ditukar dengan surga didengar oleh salah seorang sahabat. Ya, oleh salah seorang sahabatnya namanya Abu Darda. Abu Darda. Kemudian si Abu Darda itu adalah punya tanah yang luasnya sama 1 hektar, tapi daerahnya di daerah perkotaan. Kalau yang tadi itu ada letak tanahnya itu di pedesaan. Ya, di pedesaan. Karena si Abu Darda itu mendengar karena ditukernya sama surga, jadi dia nggak berpikir, kalau kita bahasanya berpikir 2 kali, nggak berpikir 2 kali. Akhirnya si orang itu ditemuin sama Abu Darda, wahai Fulan katanya, gimana nih tanah kamu? Biarin katanya itu si anak itu bikin rumah di situ. Terus tanah kamu yang jumlahnya atau yang luasnya 1 hektar dan saya kebetulan punya juga 1 hektar, tapi saya di daerah perkotaan. Bagaimana kalau kita tukar saja? Kira-kira mau nggak tuh Pak? Ya mau lah. Kalau nggak mau bego itu orangnya. Ya, daerah perkotaan ya. Kalau di pedesaan mah katakanlah pedesaan tanah
Kalau kita jual misalnya lakunya 1 juta, tapi di perkotaan bisa jadi 3 kali atau 4 kali lipat. Akhirnya maulah dia, ya mau dia ditukar tuh, ya udah ditukar, udah itu istrinya si Abu Darda. Karena pada waktu itu adalah musim panen, masih ada di dalam kebun, lagi memanen hasil kebunnya. Nggak tahu hasil kebunnya apa anggur apa gitu, itu nggak disebutin, ya nggak disebutin di situ lagi. Terus si Abu Darda itu udah nggak berani masuk ke lokasi kebunnya. Akhirnya sampai si istrinya dipanggil, ya si istrinya dipanggil dari pinggir kebunnya. Apa kata si Abu Darda? Kata si Abu Darda, irji'i, katanya, ya Umi Darda, keluarlah wahai Ibu Darda, ya, karena tanah ini karena sudah saya tuker dengan ganjaran surga. Kira-kira si Abu Darda ini nggak pakai kompromi lagi sama istrinya. Kira-kira Pak, kalau kita punya seperti itu, terus istri kita ada di dalam kebun lagi panen, terus kita tukar dengan begitu saja, kira-kira istri bagaimana Pak? Istri bagaimana kira-kira? Itu tanpa kompromi. Ya, kalau dulu sahabat Pak, ya kalau suaminya bertindak seperti itu, ya mendukung, ya. Kalau zaman sekarang istri nggak ada yang mendukung kayak gitu Pak. Ya, taruh katakanlah tadi Pak saya bilang kalau punya tanah 1000 meter gitu, ditukar atau diinfakkan 100 meter tanpa kompromi, wah bisa perang itu, ya suami sama istrinya, ya itu diantara seperti itu. Jadi si Abu Darda itu nggak mikir 2 kali karena ganjarannya surga, dan surga itu mahal Pak, ya mahal surga itu, ya. Jadi surga itu nggak bisa dibeli dengan harta, nggak bisa dibeli dengan harus. Surga itu tadi kalau di dalam ayat ini harus dibeli dengan jiwa dan harga. Ini adalah namanya perdagangan, ya namanya tijaratan ma'allah lan tabur. Perdagangan dengan Allah, jual beli dengan Allah yang tidak pernah rugi. Gitu ya Pak? Itu di antara seperti itu. Kira-kira kita sanggup nggak seperti itu? Insya Allah. Kalau punya ya, insya Allah. Nggak usah gitulah Pak. Tapi ada yang ringan nih. Ada yang ringan kita lakukan. Insya Allah kita bisa melakukan ya. Lihat di surat apa namanya? Surat Fatir. Surat yang ke-30 28 ya. 29 di surat Fatir. Surat yang ke-35 ayat yang ke-29. Bunyinya gini. Innal ladzina yatlunal kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarzuna tizaratan lan tabur. Ya, itu. Ini banyak Pak. Dukungan ayatnya banyak, bukannya hanya ini. Ya. Ya. Innal ladzina yatlunal kitaballah, yaitu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Ya, kalau dulu di zaman Nabi Musa kitabnya adalah Taurat, di zaman Nabi Daud kitabnya
Zabur, di zaman Nabi Isa kitabnya Injil. Sekarang di zamannya kita Nabi Muhammad kitabnya Al-Qur'an. Ini di pengasih apa di pengasinan di masjid kan udah diprogram tuh ya. One day one juz. Setiap habis sholat 2 lembar. Kira-kira ada berapa persen Pak yang ikut orangnya? Kira-kira itu ya itu yang pertama. Yang pertama, orang yang selalu membaca kitabullah, kitab Allah secara kontinu, secara rutin. Ya secara rutin. Dulu kalau bapak guru saya bilang gini, kamu dalam satu hari itu jangan pernah tinggal Al-Quran, walaupun hanya sedikit. Ya sehingga sekarang ada beberapa orang ulama yang ngajarin kepada muridnya disuruh dijadwal dalam satu hari. Jadwalnya nggak usah banyak-banyak katanya. Misalnya dalam satu hari kita mau baca Al-Quran habis asar. Pokoknya setiap habis asar dimanapun kita berada itu harus dibaca. Dimanapun kita berada harus dibaca. Atau misalnya kita bacanya habis subuh, ya habis subuh, walaupun misalnya enggak sampai 1 juz, enggak sampai 1 juz, tapi itu kita lakukan, ya kita lakukan secara kontinu, ya secara kontinu terus menerus. Sebab amal yang paling baik adalah amal yang kita lakukan secara kontinu, secara terus menerus. Ya, itu diantara seperti itu. Ya, konsekuen. Kita konsekuen, ya melakukannya. Ya, walaupun enggak sampai 1 juz. Sebab begini, pada umumnya masyarakat di kita nih, kalau bulan Ramadan pada berlomba tuh. Ya, kalau bulan Ramadan pada berlomba. Saya pernah tanya, ada yang sampai khatam 5 kali, ada yang khatam 2 kali, ada yang 3 kali, 4 kali. Paling sedikitnya khatam 1 kali mah, paling sedikitnya. Terus saya bilang kalau di luar Ramadan, setelah Ramadan masih baca Quran nggak? Berhenti. Jadi baca Qurannya setahun sekali. Ya khatam setahun sekali, masih mending lah, masih mau baca mah daripada enggak. Ya daripada enggak. Ya sekarang gini saya tanya, kita bisa menghatamkan Quran dalam 1 bulan, bulan Ramadan 5 kali. Ya kemudian kita baca hanya di bulan Ramadan saja dalam 1 tahun. Mending mana kita baca setiap hari 1 halaman? Kalau 1 halaman berapa tahun? Tamat gak kita setahun? 1 halaman? Dia kan 30 juz. Ya, 1 juz itu rata-ratanya 10 lembar ya. 10 lembar. Kalau 10 30 kali 10 900. 900 ya, 900 halaman. Apa 900 lembar? Kalau halamannya berarti 1800 halaman. Kalau kita baca setiap hari 1 halaman, khatam nggak 1 tahun? 1 tahun berapa hari? 300, 365, nggak tamat, nggak selesai. Tapi nilainya, nilai kebaikannya lebih baik mana? Kita baca Al-Quran setahun sekali dalam 1 bulan Ramadan tamat 5 kali, sama kita baca setiap hari 1 halaman tapi rutin. Bagus yang mana tuh? Bagus yang setiap hari, ya walaupun tidak khatam, ya walaupun tidak khatam. Amalan yang seperti itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala, bukan yang borongan. Ya, bukan yang borongan. Kenapa seperti itu? Sebab Allah tidak akan bosan, tidak akan bosan memberikan ganjaran dan memberikan pahala kepada hambanya sampai hambanya itu sendiri yang bosan untuk melakukannya. Gitu ya. Itu diantaranya seperti itu. Ya, itu yang pertama. Dari pertama kita lazimkan membaca Al-Quran, atau kalau di sini dilazimkan membaca kitabullah yang pertama. Terus yang kedua wa aqamus shalah, ya mendirikan sholat, ya mendirikan sholat ya terutama adalah sholat wajib 5 waktu. Sekarang Pak, kemarin saya tanya sama guru saya, bukan kemarin sih, udah lama. Amalan yang diterima, ciri-ciri amalan yang diterima oleh Allah itu kayak apa sih? Contohnya seperti sholat. Sholat kita misalnya diterima. Mereka jawab seperti gini, amalan apapun, bukan hanya sholat saja. Ciri amalan yang diterima oleh Allah itu adalah manakala amalan itu bisa mendatangkan amalan yang lainnya. Bisa paham nggak Pak? Bisa mendatangkan amalan yang lainnya. Contoh, sholat wajib. Ya, bisa jadi sholat wajib itu kita mendatangkan sholat sunnah yang lain. Ya, diantaranya adalah rawatib. Kalau kita sudah rutin melaksanakan rawatib, bisa jadi melahirkan sholat tahajud. Kalau sudah rutin kita lakukan sholat wajib, sholat rawatib, sholat tahajud, insya Allah merembet kepada sholat sunnah yang lain seperti sholat duha dan lain sebagainya. Itu amal yang ciri dari amal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira bisa ya Pak? Ya, bisa. Insya Allah ya. Insya Allah. Itu. Terus itu ya diantaranya. Kemudian infak. Tadi sholat. Tadi sholat ya. Sholat. Karena kalau kita uraikan sholat, ya keistimewaan daripada sholat itu enggak selesai satu malam Pak. Keistimewaan sholat, ya belum sholat itu disebut tiang agama, ya sholat itu adalah penegak agama. Sholat itu adalah amal yang paling utama. Sholat itu adalah amal yang pertama kali dihisab oleh Allah. Itu semuanya kalau kita uraikan nggak selesai satu malam. Ya, itu diantara seperti sholat. Cuma cirinya kayak gitu Pak. Cirinya kayak gitu. Dan kalau itu sudah kita rasakan, sudah kita lakukan, insya Allah akan kita rasakan hikmahnya. Gitu Pak, nggak usah tanya hikmahnya apa, dirasain sendiri nanti. Ya, itu, gitu ya diantaranya seperti gitu. Ada Pak yang udah rajin sholat tahajud? Ada. Tahajud Pak. Ini ya memang semua orang itu nggak semuanya diberikan kemampuan untuk melaksanakan itu Pak. Berbeda-beda. Ada orang yang kemampuannya misalnya diberikan dia kuat puasa gitu, ya dia lakukan puasa Senin Kemis, ya, atau paling bagusnya puasa sunnahnya adalah puasa Daud. Ya kalau nggak kuat puasa Daud, puasa Senin Kemis, sebulan 4 kali, 8 kali, ya. Kalau Daud kan sebulan 15 kali, ya kalau Senin Kemis 8 kali. Ya, itu diantaranya seperti itu. Ada juga orang yang nggak bisa puasa karena nggak tahan lapar.
Ya kan gitu ya, nggak tahan lapar, bisa melakukan ibadah yang lain gitu kan, gitu. Juga ada yang nggak bisa melakukan karena doyan tidur, nggak bisa sholat tahajud karena doyan tidur, apalagi tidurnya begitu nempel di bantal lupa nggak baca doa nggak apa-apa tuh, nanti itu tengkuknya diikat oleh setan dengan 3 ikatan. Ketika mendusin kata setan apa? Naum katanya, al-lail tawilun katanya. Itu kata setan, tidur kamu tidur sebab malam masih panjang gitu. Kata setan seperti itu. Ya, kata setan seperti gitu tuh. Ya, nah itu. Udah denger ajan. Udah melek, baru ajan. Ya, baru ajan. Merem lagi. Ya, denger lagi komat, baru komat. Masih diterusin lagi tidur sebab kata setan gitu, naum gitu, tidur ya. Itu ikatan yang 3 ikatan itu bisa dibuka. Ya, pertama kalau kita bangun tidur jangan langsung berdiri langsung lari, Pak. Duduk sebentar baca doa. Adabnya kan gitu. Duduk sebentar baca doa. Doa bangun tidur. Bisa, Pak? Bisa lah, doa bangun tidur masa nggak bisa? Ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Terbuka tuh ikatan 1. Ya. Masih ada 2 berarti ikatannya. Ya, belum terbuka. Nah terus kita habis itu jalan kita ke kamar mandi. Ya, kamar mandi terus kita wudu. Habis wudu terbuka lagi tuh ikatan 1 lagi, berarti masih ada 1. Setelah wudu kita lakukan sholat 2 rakaat baru terbuka seluruhnya. Itu ikatan. Itu hebat tuh. Setan itu ganggunya ya kayak gitu, setan hebat. Ya, itulah diantara seperti itu. Dan itu adalah tidak semua manusia dan tidak semua orang bisa, Pak. Tidak semua orang bisa. Ya kita beruntung kalau yang kita bisa dibangunkan oleh Allah itu pada jam 3 atau 1/3 malam. Ya, tolong tapi diusahakan, Pak. Diusahakan kalau kita nggak bisa bangun di 1/3 malam terakhir, tolong lakukan sholat paling tidak adalah witir sebelum tidur. Ini pernah saya sampaikan dulu. Pernah ya? Pernah saya sampaikan dulu. Ini adalah wasiat Nabi kepada Abu Hurairah. Ya, dan ini dilaksanakan oleh sahabat yang bernama Umar bin Khattab. Kenapa? Dengan alasan saya takut kalau saya nggak bisa bangun malam, gitu. Terus kalau kita bangun malam tuh udah sholat witir, jangan sholat witir lagi, sholat tahajud saja. Kalau masih ada waktu dahuluin sama sholat wudhu. Ya, dengan sholat wudhu. Sholat wudhu itu hikmahnya luar biasa, Pak. Sebab ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi itu sudah mendengar terumpahnya siapa yang tukang ajan? Bilal di surga, ya. Masa orang yang masih hidup terumpahnya udah di surga, ya. Dengan sebab apa tuh? Dengan sebab dia jadi muadzin, jajan atau apa? Bukan. Tapi bukan dengan sebab dia ajan, akan tetapi dengan sebab dia setiap habis wudhu dia lakukan sholat wudhu 2 rakaat baik siang maupun malam, gitu. Pokoknya setiap habis sholat wudhu, setiap habis wudhu dia lakukan sholat wudhu. Itulah yang menyebabkan dia itu masuk surga. Itu
Di antara seperti itu. Terus Pak, baru 2 ya. Tadi yang pertama adalah innalladzina yatslunal kitaballah. Ya, dia senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Terus yang kedua wa aqamus shalah, kemudian mendirikan sholat. Terus yang ketiga wa anfiqu mimma razaqnahum, yaitu menginfakkan atau mensedekahkan sebagian karunia yang diberikan Allah kepada kita, yaitu berupa rizki, ya. Jadi menginfakkan sebagian rizki siran wa alaniyah. Dengan siran itu sembunyi-sembunyi, wa alaniyah atau dengan terang-terangan, ya. Di situ di akhir ayatnya yarjuna tijaratan lan tabur. Kalau itu sudah kita lakukan, pada hakikatnya kita adalah sedang melaksanakan jual beli yang tidak pernah rugi. Mau nggak Pak? Jual beli yang tidak pernah rugi. Itu Pak 3 tuh. 3 tuh. Itu di ayat 29 surat apa tadi? Fatir. Surat Fatir. Surat yang ke-35. Untuk apa tuh kita lakukan? Kalau itu kita lakukan, sesungguhnya Allah memerintahkan seperti itu. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-30-nya adalah ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Untuk menyempurnakan pahala Pak, untuk menyempurnakan pahala, untuk menyempurnakan pahala, ya. Dan itu adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Gitu ya Pak. Ya. Dilanjut apa enggak? Ada lagi dalam surat Al-Baqarah Pak. Dalam surat As-Saff ada, surat As-Saff ya, ayat yang ke-19 ya. Terus ayat ke-10 sampai 13. Ada lagi di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-245. Kalau diterusin kemalaman. Sampai sini aja dulu ya. Ya, sampai sini. Ya, kesimpulan. Ya, kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini, 3 ayat ini ya Pak. Ya, tadi di dalam surat surat apa tadi? Yang pertama, surat At-Taubah. Ayat yang ke-111. At-Taubah 111 ya, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, itu. Jadi Allah membeli ya orang-orang yang beriman jiwanya dan hartanya dengan surga. Gitu ya. Dengan surga. Apa yang harus dilakukan? Ya tadi, ya dilakukan tadi itu, ya. Jadi berjuang, ya, fisabilillah. Terus itu udah nggak ada. Sekarang ini aja dah yang kita lakukan 3 nih. 3 nih. Yang pertama, innalladzina yatslunal kitaballah. Ya, mereka yang selalu rutin, continue membaca Al-Quran atau membaca kitab Allah. Kalau yang belum lancar belajar nggak usah malu, Pak. Ya, 1. Yang kedua, wa aqamus shalah, tegakkan sholat. Ya, tegakkan sholat, terutama sholat
wajib yang 5 waktu. Terus yang ketiga adalah wa anfiqu mimma razaqnahum, yaitu menafkahkan atau mensedekahkan, menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah kepada kita sirran wa alaniyah, dengan cara terang-terangan atau dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan pada waktu malam atau waktu siang hari. Ya itu yarjuna tijaratan lan tabur, itu adalah pada hakikatnya kita sedang melakukan jual beli yang tidak pernah rugi. Sampai situ Pak. Ya, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, khususnya untuk saya sendiri. Ya Pak, pada hakikatnya ya kalau saya berbicara itu adalah nasihatnya adalah nasihat untuk diri sendiri. Kenapa begitu? Sebab kupingnya yang paling dekat ada yang ngomong. Ya Pak ya. Ya kupingnya yang paling dekat adalah orang yang ngomong gitu. Itulah diantara seperti gitu ya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada Pak? Silakan Pak, yang ingin ditanyakan Haji Parman biasanya. Tinggal pelaksanaannya. Insya Allah ya Pak bisa melaksanakan. Ya bisa melaksanakan. Saya kira kalau yang pertama, yang ke satu sama kedua mah bisa nih Pak. Ya, yang ke satu sama yang kedua ya bisa. Terus yang ketiga juga Pak, nggak perlu banyak, yang paling bagus ya daripada Bapak misalnya infak nih atau sedekah. Ya misalnya sebulan ya 300.000, tapi sekali dilakukan ya nilainya akan lebih bagus Bapak berinfak setiap hari tapi 500 perak atau 5.000. Kalau sebulan 300 kan berarti sehari berapa dah? 10.000 ya. Kalau dihitung hari kan 10.000 ya. Nilainya akan lebih bagus Bapak berinfak 1.000 atau 2.000 setiap hari. Walaupun nilainya lebih kecil, tapi nilai kebaikannya adalah akan lebih baik yang kita lakukan setiap hari. Itu Pak. Ya. Jadi bukan dilihat besar atau kecilnya. Jadi kerutinitasannya. Ya, itu ya Pak ya. Itu diantara seperti itu ya, itu Pak ya. Nggak ada ya, insya Allah ini bisa kita laksanakan dan saya yakin ini pada ngerti semua. Atau emang nggak ngerti? Kalau nggak ngerti kan berarti emang apa yang mau ditanya bingung gitu ya. Itu dia, insya Allah paham, insya Allah ngerti ya. Itulah barangkali kurang lebihnya saya mohon dibukakan untuk maaf yang sebesar-besarnya. Saya bila taufiq wal hidayah. Doa ya Pak ya. Mari sama-sama kita tutup atau kita akhiri dengan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang saya sampaikan tadi kita dapat memahami, kemudian kita dapat aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud Allah, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin
wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad salatan tujina min akhwali wal afat wa taqdilana jami'al hajat wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tutahhiruna biha min jami'i syayat wa tuballighuna biha ghayat min khairati bil khayati wa badal mat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minati ala ya'i minkum wal amwat. Allahumma inni sallamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min ilmin la yanfa wa min du'ain la yasma. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu laka anta Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta al-manu badi'us samawati wal arda ya jal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana sallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minas zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.